Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan. Ini kabar kurang baik datang dari emiten-emiten produsen semen pemirsa. Salah satunya adalah PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang mencatatkan kinerja yang kurang baik di semester pertama di 2022 dengan laba bersih mengalami penurunan hingga 50,3% secara year on year. Biaya energi, terutama dari melonjaknya harga batubara dan harga bahan bakar minyak industri, menjadi pemberat kinerja INTP. Kinerja PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP tertekan sepanjang 6 bulan pertama 2022. Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, INTP membuka laba bersih Rp291,54 miliar di semester pertama 2022. Posisi ini turun 50,3% dari laba bersih pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba bersih ini terjadi di saat INTP membukukan kenaikan pendapatan senilai Rp6,91 triliun, naik tipis 3,75% dari pendapatan di semester pertama 2021 sebesar Rp6,66 triliun. Salah satu penekan kinerja INTP adalah naiknya sejumlah beban. Beban pokok pendapatan misalnya pada semester pertama 2022 naik 12,5% dari Rp4,57 triliun menjadi Rp5,14 triliun. Kenaikan beban pokok ini disebabkan oleh kenaikan biaya energi, terutama dari melonjaknya harga batu bara dan harga bahan bakar minyak industri. Antonius Marcos, Direktur dan Korporat Sekretari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk mengatakan untuk mengurangi biaya energi INTP terus meningkatkan pemakaian konsumsi bahan bakar alternatif. Dari semula 12,2% pada akhir 2021 menjadi 17,6% per Juni 2022. Kedepan INTP optimistis penjualan semen akan menggeliat. INTP memperkirakan volume penjualan semen curah akan tetap tinggi sebagai akibat cuaca panas dan telah dimulainya beberapa proyek komersial dan pengeluaran anggaran akhir tahun untuk proyek infrastruktur di paruh kedua 2022 ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Kinerja yang kurang baik di semester pertama di 2022, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana respon dari investor di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 9.225. Kemudian di level yang sama hingga pukul 10, namun pada penutupan di sesi pertama pada siang tadi mengalami koreksi di 9.200 dan di pembukaan sesi kedua masih di level yang sama. Dan tampaknya INTP hari ini lebih cenderung bergerak flat, pemirsa, karena level di penutupan sesi kedua masih di 9.200-an, melemah di 1,08%. Level terendah yang disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 9150, sementara level tertinggi ada di 9250. Range pergerakannya tidak terlalu lebar. Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham INTP di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pergerakan saham INTP lebih cenderung tertekan sepertinya karena di Maret dan April masih bergerak di atas level 10 ribuan. Kemudian di Mei di 10 ribu. Juni, Juli, dan Agustus ini lebih cenderung tertekan. Bahkan di perdagangan hari ini ada di 9.200, pemirsa. Dari data RTI yang saya pegang dalam 6 bulan terakhir, ataupun juga secara year to date, INTP lebih cenderung tertekan dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 11.700-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER. Ini sudah cukup tinggi, jauh di atas 10 kali, tepatnya di 58,08 kali. PSR-nya di 2,45 kali, PBV di 1,85 kali. Sementara VCFR dari INTP ada di kisaran 236,75 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk pekan depan, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kami akan segera kembali sesaat lagi.